Bapak Ibu, kita lihat negara-negara yang ditunjukkan oleh sudut ini, Yaman, Syam, Palestina, Suriah, dan Irak. Bagaimana kondisi negara mereka hari ini? Sudah berdarah-darah belum? Sudah berdarah-darah? Yakin? Sudah berdarah-darah, sepakat. Kalau ini mengarah ke Yaman dan sudah berdarah-darah, kalau ini mengarah ke Suriah dan sudah berdarah-darah, kalau ini mengarah ke Irak dan sudah berdarah-darah, lalu rukun Hajar Aswad yang ada darahnya tadi mengarah kemana? Mengarah kemana Bapak Ibu? Boleh kita lihat sama-sama ya? Ke Wamena? Kayaknya memang sudah berdarah-darah. Jadi kemana kan? Indonesia. Ada seorang jamaah yang bertanya pada saya, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz? Saya mendengar guru kita, Usma, menyebutkan kalau beliau khawatir dukhon terjadi tahun depan. Dukhon adalah tanda kedua dari 10 tanda besar kiamat, di mana awan akan menutup bumi selama 40 hari 40 malam, siang tidak, malam pun tidak. Saudara-saudara kita di Pekanbaru cuma mereka yang mengalami, nanti kita semua mengalami. Nah, beliau melihat pertama ada hadis Rasulullah SAW terkait dengan apabila pertengahan Ramadan jatuh di hari Jumat. Kalau kita lihat tahun Hijriah ini yang sekarang 1441 Hijriah, ini kalender Ramadan 1441 Hijriah. Tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Jumat, yaitu tanggal 24 April. Dan tanggal 15 Ramadan jatuh pada 8 Mei, itu juga hari Jumat. Nah ini ada memang hadisnya dari riwayat Imam Syekh Nu'aim bin Hamad, namun orang-orang memandang hadisnya lemah. Ya, kita dengar seperti apa hadisnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di tahun ini kita akan mendapati tanggal 15 Ramadan jatuh pada malam Jumat. Mari kita renungkan hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah terdengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih di bulan Dzulqa'dah, dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan manusia akan banyak yang terbunuh. Nabi menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara keras apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, menjadikan orang-orang yang berdiri terjatuh. Para wanita-wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus. Barang siapa yang melakukannya, niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukannya, niscaya akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hamad di dalam kitabnya Al-Fitan. Kapankah hal ini akan terjadi? Apakah malam Jumat tanggal 15 Ramadan esok? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Memang hadisnya dhaif. Nu'aim bin Hamad ini dipandang lemah oleh para ahli hadis. Lemah dari sisi pribadi beliau. Namun kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari, ternyata pernah ditemukan oleh Dr. Muhammad Amin Muhammad Jamaluddin dari Timur Tengah, bahwa Imam Bukhari mengambil sanad jalur periwayatan dari Nu'aim bin Hamad. Dari Nu'aim bin Hamad diambil oleh beliau, ditempatkan di kitab Sahihnya. Artinya di mata Imam Bukhari dan paling atas tingkatan validitas hadisnya, doptil hadisnya, itu mengatakan beliau tidak begitu lemah. Artinya ada kemungkinan sahih dari segi pribadi, dari segi sanad. Kedua, apabila hadis dhaif terjadi dalam kehidupan nyata, maka berubah menjadi sahih lidatih. Dan saya khawatir ini terjadi memang tahun depan. Artinya tahun 1441 Hijriah. Dan kalau Bapak Ibu lihat, Imam Mahdi kata Rasulullah akan diutus di saat di musim haji banyak terjadi huru-hara.
banjir darah sampai bulan Muharram. Tadi hadisnya menyebutkan. Ya sesuai dengan hadis sahih yang lain, ternyata hadis ini sama. Apabila terdengar suara dahsyat di pertengahan Ramadan, misalnya hari ini hari Kamis, besok Jumat. Nah, maghrib itu udah masuk hari Jumat, itu sudah 15 Ramadan. Ya, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Para kabilah akan berselisih dan bertikai di bulan Zulqa'dah. Akan terjadi pertumpahan darah di bulan Muharram dan di bulan Zulhijjah dan Muharram. Zulhijjah musim haji. Imam Mahdi akan diutus setelah terjadi banjir darah di Mekah, di sekitar Masjidil Haram dan Ka'bah. Akan terjadi banjir darah. Kenapa? Karena ada 3 putra mahkota yang berkelahi, berperang, berebut kekuasaan setelah meninggalnya seorang raja. Apakah tahun depan Raja Salman akan meninggal jika Imam Mahdi akan diutus tahun depan? Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, kita mendengar pengawal pribadi Raja Salman meninggal karena ditembak. Itu oleh temannya, katanya cekcok. Itu kamuflase menurut saya. Berita yang terbaru dan terakhir yang saya dapatkan, itu meninggal karena menghalangi Raja Salman dari upaya pembunuhan. Kenapa diberitakan seperti tadi? Untuk menutupi kebenaran hadis ini. Kalau Raja Salman adalah raja terakhir dari Raja Arab yang apabila meninggal, akan ada 3 putra mahkota yang berselisih. Itu kata Rasulullah SAW. Yaktatilu salatun inda kanzikum. Akan ada 3 orang laki-laki berperang di sekitar kanzun kalian, Ka'bah kalian. Artinya Ka'bah nanti akan berdarah-darah, Masjidil Haram akan berdarah-darah. Kulum ibnu khalifatin, 3-3-nya putra mahkota, anak raja. Sama la yasiru ila wahidin minhum, tapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil menjadi raja. Kenapa? Karena yang jadi raja adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi, kata Rasulullah, diutus di usia 40 tahun. Ada satu hadis yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, mudah-mudahan mendengar. Bukan hadis ini kejadian nyata. Kejadian nyata dari Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Boleh saya perdengarkan? Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, guru kita semua, semoga Allah menjaga beliau. Allahu yahfazuh. Beliau pernah menyampaikan kepada kita apa yang beliau alami. 2015 Ustaz Zulkifli Muhammad Ali menyampaikan kepada kita kalau beliau mendapatkan WA dari seseorang di Madinah. WA ini berisi pernyataan, Ustaz, saya Fulan bin Fulan, saya tinggal di Madinah sudah 20 tahun. Saya belajar ilmu hadis di Madinah. Kemudian saya berteman dengan seseorang yang ciri-cirinya persis seperti disebutkan Ustaz tentang Imam Mahdi, baik ciri-ciri fisik ataupun ciri-ciri akhlaknya. Semuanya Ustaz ada pada orang ini. Mulai dari alisnya yang indah, lurus, mulai dari warna kulitnya yang hitam, orang Arab, mulai dari tubuhnya tubuh orang Israel, mulai dari hidungnya yang mancung, aknal angfu, mulai dari bariqas sanaya, mulai dari giginya depannya yang jarang, sampai ada tali lalat di pipi kanan, sampai ada tanda kenabian di punduknya, dan kedua pahanya kecil, sampai detail seperti itu. Aku melihatnya Ustaz, 20 tahun aku berkenalan, berteman dengannya, bersahabat dengannya, dan dia keturunan Rasulullah SAW. Ulama-ulama di Madinah melindungi orang ini. Dan ulama-ulama Madinah mengatakan pada beliau, Anda ini jangan-jangan Imam Mahdi. Kami ridho kalau Anda memimpin kami sebagai Imam Mahdi. Tapi beliau tawadu mengatakan, Ustaz, lastu mahdian ana ihda minal ansar. Persis seperti apa yang Rasulullah sabdakan. Aku bukan Imam Mahdi. Aku satu dari orang-orang Ansor. Itu nanti ketika dia menolak untuk dibayat. Itu tahun 2015, usianya 35 tahun. 2015, usianya 35 tahun. Sekarang 2019, berarti usianya berapa? 39 tahun. Imam Mahdi dibaiat di usia 40 tahun. Tahun depan usianya berapa? 40 tahun. Apakah betul berarti beliau hari ini beliau berada di Suriah berjihad bersama kaum muslimin? Orang Indonesia ini diajak oleh beliau untuk ke Suriah, tapi beliau menolak. Aku ingin kembali ke Indonesia karena ladang jihad ke Indonesia. Artinya beliau melihat Indonesia akan seperti Suriah, maka beliau memilih pindah ke Indonesia. Apakah Indonesia memang akan berdarah-darah, Bapak Ibu? Boleh saya memperlihatkan sesuatu? Baik, Bapak Ibu, saya perlihatkan sesuatu yang mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi kita untuk kita bersungguh-sungguh untuk kembali bertobat kepada Allah SWT. Amin. Baik Bapak Ibu, ini seorang mahasiswa mengajukan pertanyaan kepada saya dengan mengirimkan ini. Bapak Ibu, kita lihat ini. Ini ada darah berceceran, dan ini di Ka'bah, samping Ka'bah. Ini rukun Hajar Aswad, betul? Ustaz, kira-kira ini isyarat apa Ustaz?
Rasulullah SAW tadi menyebutkan, ciri Imam Mahdi diutus apabila terjadi pertikaian sehingga darah tercecer di mata tempat kita tawaf di sekeliling Ka'bah. Setahu kita, Ka'bah ini berbentuk bujur sangkar, betul? Ini disebut rukun Hajar Aswad karena di sini terdapat Hajar Aswad. Rukun itu artinya tiang atau sudut. Disebut rukun Hajar Aswad karena ada Hajar Aswad di sini. Ini disebut rukun Yamani. Disebut rukun Yamani karena sudutnya mengarah ke Yaman. Yang ini disebut rukun Syami karena mengarah ke Syam, ke Palestina, ke Suriah. Yang ini rukun Iraki karena mengarah ke Irak. Bapak Ibu, coba kita lihat negara-negara yang ditunjukkan oleh sudut ini. Yaman, Syam, Palestina, Suriah, dan Irak. Bagaimana kondisi negara mereka hari ini? Sudah berdarah-darah belum? Sudah berdarah-darah? Yakin? Sudah berdarah-darah? Sepakat? Kalau ini mengarah ke Yaman dan sudah berdarah-darah, kalau ini mengarah ke Suriah dan sudah berdarah-darah, kalau ini mengarah ke Irak dan sudah berdarah-darah, lalu rukun Hajar Aswad yang ada darahnya tadi mengarah kemana? Mengarah kemana Bapak Ibu? Boleh kita lihat sama-sama ya? Ke Wamena? Kayaknya memang sudah berdarah-darah. Jadi kemana kan? Indonesia. Indonesia. Bapak Ibu, tidak terbayang negara kita akan menjadi tempat terjadinya perang dunia ketiga. Lupakah kita kalau Rasulullah pernah bersabda, la ta'tina sa'atu hatta tuqatilu qauman sigorul ayun juluduhum ahmar zumfal unuf wa wujuhum kal majanil mutraqah. Kiamat tidak akan menimpa kita, melainkan kalian akan berperang sehingga kalian berperang dengan satu bangsa. Sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka, dan lebar wajah mereka. Bangsa mana Bapak Ibu? Bangsa mana? Sudah datang belum ke negara kita? Berarti memang kita akan berdarah-darah. Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi kiamat sehingga kalian berperang. Artinya memang kita harus berperang dengan mereka. Dan nampaknya itu yang akan terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan terlena hati-hati dengan kesibukan dunia sehingga kita lupa pada fakta yang disebutkan Rasulullah SAW. Ini nubuah. Rasulullah tidak pernah berdusta. Pernah Rasulullah berdusta? Artinya apa yang dikatakannya terjadi atas izin Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.